sahabat Shalom saudara. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu huruf lagi, ya, namanya huruf khet, saudara. Huruf apa? Huruf khet. Huruf khet ini adalah huruf yang ke berapa? Ke-8, pintar sekali ya. Jadi huruf khet ini adalah huruf yang ke-8, numeriknya juga 8, saudara. Ya, huruf khet adalah huruf ke-8 dari alfabet, memiliki numerik 8. Piktograf untuk khet tampak seperti pintu. Nah ini saudara lihat, seperti pintu ya. Ini modelnya nih. Sedangkan aksara Ibrani klasik dibangun dari 2 huruf sebelumnya, waw dan zayin, bergabung di bagian atas dengan garis penghubung tipis. Jadi saudara perhatikan, huruf Ibrani ini adalah huruf yang unik, saudara. Mulai dari alef, bet, gimel, dalet, sampai kita belajar tentang het, itu selalu ada hubungannya dari huruf yang sebelumnya. Ya, jadi tidak pernah terpisah dia, tidak pernah terpisah. Ya, nah huruf het itu dibangun dari 2 huruf sebelumnya, yaitu huruf waw dan zayin. Ya, saudara bisa lihat ini ada 2 huruf, yaitu huruf waw dan zayin, saudara. Ini huruf waw, ini huruf zayin, saudara ya. Nah, dia digabung dengan 2 garis tipis. Nah, ini kalau kita lihat dari versi kitab Asyuritnya. Ya. Nah, nanti kita lihat lagi. Jadi ini 2 huruf, saudara ya. Huruf khet ini adalah gabungan dari 2 huruf, waw dan zayin. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Filosofinya khet menurut pengajaran Kabbalah Yehudi. Nah, kembali lagi. Mungkin ada yang bertanya sama saya ya. Kenapa sih harus sumbernya orang Kabbalah Yehudi begitu? Ya, karena ya memang mereka yang dikasih hikmat sama Tuhan. Gitu saudara. Karena mereka yang dikasih hikmat sama Tuhan untuk bisa masuk lebih dalam dalam dimensi sebuah huruf begitu saudara. Mereka yang dikasih pengertian sama Tuhan gitu. Kenapa? Karena memang mereka adalah orang-orang yang hidupnya sangat dekat sama Tuhan gitu. Nah, menurut pengajaran Kabbalah Yehudi, khet adalah huruf kehidupan begitu saudara. Huruf kehidupan. Karena kata chayin itu kan artinya hidup, saudara. Ini ya, khet, yod, yod, mem, membentuk, jadi dibaca chayim dan haya. Ya, saudara bisa lihat ini, kata chayim dan haya, keduanya dimulai dengan huruf ini. Makanya kata khet atau huruf khet itu dikatakan memiliki kehidupan, saudara. Nah, juga saudara harus perlu tahu ada kata yang namanya kasidut. Nah, ini juga bermakna bahwa kehidupan di dalam Tuhan itu harus memiliki kasidut. Kasidut itu adalah kesetiaan, saudara. Kasidut itu apa? Kesetiaan. Jadi orang kalau mengiring Tuhan itu harus punya yang namanya kesetiaan. Setiap huruf, ingat, setiap huruf yang Tuhan berikan, yang Tuhan tulis itu selalu punya pesan. Selalu punya pesan buat kita, saudara. Ingat ya, selalu diingat. Tuhan itu selalu kepingin ngomong maksudnya. Selalu kepingin mengingatkan bahwa ingat. Nah, salah satunya adalah pesan yang tersimpan di dalam huruf khet adalah supaya ketika kita itu mengiring Bapa Yahweh harus punya yang namanya kesetiaan. Apalagi kita sekarang hidup di penghujung zaman, saudara. Ya, hidup di penghujung zaman harus punya yang namanya kesetiaan. Begitu. Khet atau angka 8 juga disebut angka anugerah. Karena kata khet itu kalau diberi huruf nun maka dia akan jadi ken.
yang artinya anugerah. Ini saudara, het dan nun. Kalau digabung jadi bunyinya apa? Ken. Dia akan membentuk kata anugerah. Jadi ken itu artinya anugerah. Dan angka kebijaksanaan, yaitu hokma, saudara. Hokma, ya. Hokma itu artinya kebijaksanaan. Kalau saudara kemarin memperhatikan, Bapak Gembala mengajarkan sedikit tentang sefirot, ya, unsur-unsur yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, salah satunya ada yang namanya unsur hokma. Nah, inilah yang disebut dengan unsur hokma, yaitu unsur kebijaksanaan. Karena waw mewakili orang, ya, huruf waw itu mewakili orang. Huruf waw itu nilai numeriknya berapa? Berapa saudara? 6, pinter. 6, jadi 6 itu adalah angka manusia. Jadi karena waw mewakili orang atau orang lain dan zayin itu punya makna waktu, maka kata het juga bermakna menghabiskan waktu dalam komunitas, atau kita sebut dengan khafura. Ini juga punya pesan buat kita bahwa kita jangan pernah meninggalkan persekutuan-persekutuan kita di dalam ibadah-ibadah kita, saudara. Amin. Tuhan mau supaya kita itu terus tetap berkumpul bersama-sama. Apalagi di masa-masa seperti ini, jangan malah pernah mundur, saudara. Amin. Tapi kita harus tunjukkan iman kita, tunjukkan keyakinan kita. Memang harus mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Tapi bukan berarti kita harus terlalu takut, jangan datang. Ya. Dan juga jangan jadi lason hara, saudara. Kenapa? Saya dengar loh ini, ada isu ya, yang mengatakan, kowe ojo teko nang kehilat. Apa? Jemaatnya Pak Lukas akeh sing kena Covid. Nah, kalau saudara ngomong seperti itu, berarti saudara membuat orang lain untuk tidak datang beribadah. Dosa enggak kayak gitu? Dosa. Dosa, saudara. Jadi jangan ada lagi omongan-omongan yang seperti itu. Amin. Ya. Kita semua ini adalah orang-orang yang sehat. Harus diyakini itu, saudara. Asal jangan nantang, gitu aja. Gitu? Ya toh, jangan nantang, tetapi jangan juga terus mundur. Ingat, ini memang cara setan untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Padahal ini adalah saat penampian loh, saudara. Sekarang ini adalah saat penampian. Saudara akan dilihat sampai di mana kesetiaan kita. Ya, nah ini saatnya jadi ajang pembuktian kita. Amin, saudara. Masih mau tetap setia untuk beribadah? Ya, harus setia beribadah. Ingat, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Sewaktu-waktu kita akan terangkat. Ya, untuk itu siapkan diri kita dengan apa? Setia kepada Dia, setia beribadah. Nah, ini juga yang pesan yang terkandung di dalam huruf het, ya toh, supaya kita tuh menghabiskan waktu di dalam komunitas, tentu komunitas yang memuji meninggikan Bapa Yahweh, saudara. Gematria dari het, karena het dibentuk dari waw yaitu angka 6 dan sayin angka 7, nilai gematrianya akan menjadi 13. Nah, siapa yang masih ingat 13 ini angka apa? Angka kesatuan. Amin. Angka unity, angka kesatuan. Kita sudah diajar, saudara, ya, oleh Bapak Gembala bahwa 13 itu angka kesatuan. Nilainya sama dengan ahava. Saudara bisa lihat sendiri di primbon, ya. Ini huruf alef, he, bet dan he itu kalau saudara jumlahkan nilainya juga 13. Ya. Kalau ada kesatuan berarti ada cinta. Kalau ada cinta pasti ada kesatuan. Ini juga, saudara, ya. Makanya ini juga merupakan nilai untuk ehad, kata ehad.
Ya, kesatuan. Di dalam kesatuan orang bisa bersatu kalau di dalam dirinya ada yang namanya cinta. Begitu. Ya, ini pesannya saudara. Makanya ayo kita tetap supaya menjadi sebuah kesatuan di dalam kehilat alef tau. Amin. Kesatuan di dalam kehilat kita saudara. Jangan mau dipecah belah. Karena apa? Karena di dalam kesatuan kita Tuhan memberikan cinta. Ya. Kalau di dalamnya sudah ada cinta, pasti ada damai sejahtera. Jadi enak kalau ibadah itu ada damai sejahtera, itu pasti kita merasakan berkat. Ya, dengan menggabungkan angka gematria ini kita dapat melihat bahwa cinta itu menyatukan kita dalam persekutuan yang sejati, seperti yang diajarkan oleh Yesua kepada kita saudara. Supaya kita ini, nah ini ayatnya di dalam Yohanes 17, 22 sampai 23. Supaya kita jadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka dapat disempurnakan. Amin. Ya, supaya kita didapati sebagai mempelai yang tidak bercacat celah gitu loh saudara. Kenapa tidak bercacat celah? Karena di dalam persatuan itu kita saling dikuatkan. Amin. Kalau orang sudah saling dikuatkan, saling mendukung, dia tidak akan mudah jatuh. Begitu saudara maksudnya. Ya, kemudian yang poinnya ketiga, khet dan pintu kehidupan. Kata hai ini hurufnya khet dan yod. Kata hai adalah kependekan dari Chaim yang artinya tadi apa? Hidup. Dan huruf khet dapat dilihat menyerupai sebuah pintu. Nah, di mana darah anak domba dipoles di ketiga sisi ambang pintu rumah pada saat peristiwa lewatnya malaikat maut di atas Mesir, atau kita kenal dengan istilah peristiwa apa? Pesa. Ya. Nah, ini saudara bisa lihat ayatnya, ya. Jadi saudara, kenapa orang-orang Israel disuruh mengoleskan darah anak domba di ketiga ambang pintu itu? Begini ya. Nah, begini. Supaya membentuk huruf khet. Supaya ketika malaikat maut itu lewat, ketika dia melihat huruf khet berarti di situ ada tulisan rumah ini orang di dalamnya harus hidup. Paham saudara? Ya, itulah saudara bisa lihat dari sebuah huruf muncul sebuah pesan yang sangat lengkap, saudara. Ini ayatnya ya. Saudara bisa baca sendiri di rumah, Keluaran 12 ayat 7. Nah, saudara perhatikan, orang Israel itu kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan menemui banyak kalung yang bandulnya seperti ini, saudara. Ya. Nah, ini sebenarnya bukan perhiasan biasa, tetapi ini memiliki makna profetik, saudara. Ya. Karena apa? Ini adalah perhiasan yang bandulnya itu adalah dua huruf, saudara, terdiri dari dua huruf, yaitu huruf khet dan yod. Makanya membentuk kata hai. Maksudnya apa? Jadi begini, kata itu mengarah pada bentuk, ada yang ngomong, oh ini bentuknya seperti onta ya. Bukan ternyata, ini itu lebih dimaknai seperti anak domba, saudara. Bentuknya seperti anak domba. Nah, dari situ kita dapat melihat makna bahwa huruf hai itu sebagai apa saudara? Anak domba yang memberi hidup dan menuntun menuju kebijaksanaan. Ini adalah makna profetik mereka. Jadi ketika mereka pakai kalung itu, begitu maksudnya. Ketika mereka pakai kalung itu, mereka mempercayai bahwa anak domba yang memberi hidup dan menuntun menuju kebijaksanaan. Nah, siapa anak domba? Yesua, amin. Nah, mereka
memakai ini untuk supaya mereka mengimani begitu loh saudara, mengimani bahwa ketika saya memakai ini berarti ada kehidupan. Ya, begitu. Nah, mereka memakai dasar ayatnya ini di Amsal 3:21-22. Ya, dan ketika itu dipakai sebagai kalung yang menempel dada-dada berarti memiliki arti profetik anak domba yang memberi kehidupan bagi orang yang memakainya. Nah, ini ayatnya. Hai anakku, jangan biarkan mereka menjauh dari matamu, peliharalah seruan hikmat dan kebijaksanaan, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan karunia bagi lehermu. Ini ayat yang mereka pakai, saudara. Nah, berikutnya. Karena piktografnya huruf khat adalah pintu dan juga berhubungan dengan kata yang artinya dosa. Ya, kata huruf khat itu berhubungan dengan kata dosa dan juga piktografnya pintu, maka bisa memiliki makna bahwa Yesua yang kudus dijadikan berdosa untuk kita, supaya kita yang berdosa diselamatkan, sehingga kita yang percaya kepada Yesua mendapatkan pintu anugerah keselamatan, karena Yesua yang menjadi pintu keselamatan itu. Begitu saudara. Ayatnya di mana? 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, sebab dia yang tidak mengenal dosa demi kita seolah dia telah berbuat dosa, supaya kita dapat menjadi yang benar bagi Elohim di dalam Dia. Makanya kita itu, sekali lagi saya katakan, sangat bersyukur karena Yesua sudah mau dijadikan berdosa buat kita, saudara. Amin. Dia yang kudus dibuat seolah-olah jadi berdosa, supaya apa? Di hadapan Bapa Yahweh, kita yang harusnya berdosa terlihat hanya Yesua. Kenapa? Karena kita ada di dalam Yesua. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus setia kepada Yesua. Amin, saudara. Itu pesannya di dalam huruf khat. Poin yang keempat, khat adalah angka untuk awal sesuatu yang baru. Jadi khat itu adalah angka yang berhubungan dengan awal sesuatu yang baru. Contohnya apa? Saudara, Brit Milah. Ya, kita karena khat mewakili angka 8, kita dapat melihat bahwa itu mewakili kata chen. Chen tadi itu apa? Anugerah dan konsep awal yang baru. Nah, ini ada beberapa contoh kasus Brit Milah. Brit Milah itu adalah apa? Perjanjian sunat. Jadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu selalu disunat pada hari ke-8 dari kehidupan seorang anak laki-laki. Dan itu menandai awal dari hidupnya. Begitu. Yesua juga disunat pada hari ke-8. Ya. Kembali lagi ke-8. Angka 8 ini angkanya khat, saudara. Ada 8 jiwa yang diselamatkan selama peristiwa banjir besar Noah. Ya, setelah Tuhan memberikan banjir, seluruh manusia musnah kecuali 8 manusia ini. Ya, 8 orang ini. Dan dari 8 orang ini barulah dimulailah sebuah kehidupan yang baru. Daud adalah anak ke-8 Isai yang menjadi garis keturunan sang juru selamat. Gitu. Sukot adalah festival 8 hari yang memperingati Olam Haba, ya, atau dunia yang akan datang. Jadi Sukot itu juga memperingati tentang Olam Haba. Mereka mempercayai bahwa akan ada dunia yang baru, begitu. Yesua itu dibangkitkan pada hari pertama dalam seminggu. Ya, yang jika kita mengerti bahwa 7 hari sebelumnya merupakan siklus yang lengkap dan hari Minggu berikutnya adalah hari ke-8. Nah, maksudnya begini saudara, Yesua itu kan ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sesuai dengan pengajaran Bapak Gembala, berarti mulai hari apa saudara? Hari apa?
Hari apa, Pi? Kamis, ya. Ya kan? Nah, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah hari ke-8, maksudnya begitu loh saudara. Makanya Yesus dikatakan di dalam kitab suci, dia bangkit pada hari pertama pada minggu itu. Ya, hari Minggu itu memang rison, hari yang pertama. Tetapi di dalam siklus 1 minggu, dia akan menjadi hari yang ke-8. Paham enggak saudara? Paham ya? Nah, Yesua dikatakan itu bangkit pada siklus 1 minggu yang di hari ke-8. Bukan berarti 8 malam, bukan berarti 8 hari Yesua baru bangkit, enggak. Maksudnya di siklus 1 minggu itu, Yesua itu bangkitnya di hari yang ke-8, yaitu hari pertama, begitu maksudnya. Dan itu menandai bahwa dari situ ada sesuatu yang baru, begitu saudara. Berikutnya, Het adalah huruf pemuritan kepada Yesua. Maksudnya apa? Het itu juga bermakna bahwa huruf ini itu punya pesan supaya kita itu dimuridkan. Begitu ya. Karena kita mengetahui bahwa waw itu nilainya 6 melambangkan manusia dan sayin itu 7 melambangkan manusia yang memakai mahkota, yang memegang pedang roh, seperti yang sabat lalu saya katakan bahwa zayin itu digambarkan Yesua yang memegang pedang, gitu kan? Maka Yesua itu adalah raja orang Yahudi. Kita dapat melihat bahwa Het adalah gambaran pemuritan kita kepada Yesua. Karena Yesua itu sebagai guru kita. Ya. Saudara, gambaran Yesua memakai pedang ini maksudnya pedang itu berbicara juga tentang pengajaran, saudara. Diajar, didisiplin, begitu maksudnya. Ya. Jadi biar saudara nggak bingung begitu. Makanya dengan begitu, dengan demikian, ketika kita melihat huruf Het yang punya simbol-simbol ini, berarti Yesua itu sebagai guru kita, dia mau mengajar kita. Ya. Nah, saudara lihat di dalam kitab Matai atau Matius 11 ayat 29, dikatakan pikulakukku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Saudara perhatikan kata Het ini, hurufnya juga seperti kuk, saudara. Tahu ya kuk ya? Nah, itulah sebabnya Matai mengatakan, Yesua mengatakan bahwa kita disuruh memikul kuk. Artinya apa? Disuruh belajar. Belajar kepada siapa? Belajar kepada Tuhan Yesua. Ya. Sebab Yesua itu lemah lembut, sebab Yesua itu rendah hati. Dengan demikian ketika kita belajar kepada Tuhan Yesua, kita akan punya sikap yang rendah hati, dan tentu sikap yang rendah hati itu membawa kepada kelegaan bagi jiwa kita. Itu pesannya saudara. Ya, sampai sini saudara masih bisa mengikuti? Bagus. Nah, ketika kita menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dikatakan apa? Lahir baru. Masuk dalam ikatan anugerah keselamatan. Saudara lihat kata masuk dalam ikatan anugerah keselamatan seperti huruf Het ini. Ya. Waw diikat dengan sayin. Manusia, ya. Waw ini kan angka manusia. Sayin ini adalah manusia yang memakai mahkota. Berarti apa? Huruf Het ini berarti manusia yang percaya kepada Yesua, dia akan terikat. Dia akan diajar oleh Yesua. Begitu maksudnya. Ini yang namanya terikat di dalam anugerah keselamatan. Bisa mengerti ya saudara ya? Gitu. Nah ini katakan masuk dalam ikatan anugerah keselamatan.
kemudian diajar dan menerima tanda sebagai orang percaya, yaitu apa? Roh Kudus, Ruach HaKodes yang diberikan kepada kita. Ya, saya jadi teringat saudara, sekarang ini sudah mulai dicanangkan oleh elit global untuk mereka memberikan tanda. Betul ya? Dengan cara vaksin, dan saya yakin pasti nanti macam-macam caranya. Ya. Nah, tetapi ingat bahwa kita juga diberikan tanda keselamatan. Amin. Yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk menuntun kita, untuk membimbing kita supaya kita ada di dalam jalannya Bapa Yahweh. Amin. Itu tanda saudara. Makanya firman Tuhan bilang, jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Ayo, kita sukakan Roh Kudus dengan apa? Dengan kita setia kepada Dia. Begitu, ya. Nah, ini ayatnya Yohanes 20 ayat 22. Dan setelah mengatakan hal itu, Dia mengembuskan napas dan berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Ini Yesua sebelum Dia mengutus murid-muridnya, Dia memberikan Roh Kudus. Nah, saudara masih bisa tahan sebentar lagi ya? Bisa ya? Ini saudara huruf Het. Karena Het dibentuk dari waw dan sayin yang dihubungkan oleh kuk, kita dapat melihat bahwa huruf ini menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan Yesua saat Dia memimpin dan mengajar kita tentang kehidupan. Jadi hubungan kita dengan Yesua itu harus rangket seperti Yesua dengan murid-muridnya. Tidurnya juga bareng, begitu loh saudara. Kemana-mana bareng, makannya bareng. Supaya apa? Supaya kita itu jadi sama seperti Yesua. Amin. Itu pesannya huruf Het. Kuk adalah hubungan antara dua hal sehingga keduanya bergerak dan bekerja sama. Karena jumlah huruf waw dan zayin sama dengan nilai cinta atau ahava, yaitu 13, kita dapat melihat bahwa hakikat utama dari bergerak dan bekerja bersama-sama dalam melayani Tuhan itu adalah bentuk mencintai Tuhan dan sesama, seperti yang diajarkan Yesua kepada kita. Yang keenam, Het adalah huruf yang memiliki energi. Kenapa? Karena Het dikatakan tadi huruf yang memiliki kehidupan. Kan Het itu dipakai dalam kata hayai. Betul ya? Hayim yang artinya apa? Hidup. Sesuatu yang hidup itu memiliki apa? Energi, saudara. Sesuatu yang hidup itu memiliki apa? Energi. Karena dikatakan Het adalah huruf kehidupan, maka Het itu dimaknai memiliki energi yang dahsyat sebagai pintu untuk melewati dimensi yang lain. Tadi kan katanya pintu toh, saudara? Ya, jadi sebagai pintu untuk melewati dimensi yang lain. Artinya apa saudara? Het adalah energi untuk sebuah pintu terobosan yang dahsyat. Ingat pesannya apa saudara? Bahwa Tuhan mau supaya kita masuk dalam dimensinya Tuhan yang penuh mujizat, yaitu dimensi iman saudara. Nah saat ini jadi ajang pembuktian saudara. Tuhan mau supaya kita masuk dalam dimensinya Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya masuk dalam alam yang dunia ini nggak pernah bisa jangkau, yaitu alam mujizat saudara. Makanya saat ini kita selalu diajar supaya ingat, jangan melihat apa yang ada di depan mata saja. Kenapa? Kalau kita melihat apa yang di depan mata kita, itu akan membuat kita lemah. Karena dunia ini semakin hari semakin membawa kita dalam kesukaran. Tetapi yang membuat kita mampu melewatinya, yang membuat kita mampu berhasil melewati semua kesukaran kita dengan penuh keberhasilan adalah iman yang Tuhan berikan buat kita.
Amin. Saudara percaya bahwa mujizat Tuhan masih berlaku buat kita? Ya, ayo kita berjalan dalam dimensinya Tuhan. Dan kita percaya, ya, ini adalah energi saudara. Tuhan mau kita menghidupi. Tuhan mau supaya kita menghidupi iman kita. Gitu. Supaya apa? Supaya mujizat demi mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Nah, itu pesannya huruf Het, saudara. Nah, piktograf kuno, ya, huruf Het, piktografnya huruf Het atau kitab Ivri dari huruf Het itu bentuknya adalah tangga, kayak gini nih, saudara. Bentuknya seperti tangga. Nah, yang artinya Het adalah energi yang membawa kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Bapa Yahweh selalu menjanjikan bahwa hidup kita akan apa saudara? Terus naik, semakin naik, tidak akan turun. Bukan roda yang berputar, sebentar naik, sebentar turun. Tetapi Tuhan punya janji supaya kita ini hidupnya akan terus naik, berkatnya akan terus naik. Nah, ini juga adalah pesan profetik dari huruf Het, saudara. Amin. Ya. Jadi saudara, coba saudara renungkan betapa dahsyat kasihnya Bapa Yahweh buat kita. Tuhan itu mau supaya hidup kita itu tidak hanya diselamatkan, tapi saudara menjadi orang-orang yang diberkati. Amin saudara. Ya, ini lewat huruf-huruf ini saudara. Dan yang poin terakhir, Het sebagai pengikat mempelai. Huruf Het terdiri atas dua huruf, yaitu waw dan sayin yang diikat dengan garis tipis. Nah, yang tadi ya, waw digambarkan sebagai mempelai laki-laki, terbalik ini ya, seharusnya sayin. Sayin ini karena digambarkan sebagai mempelai manusia yang membawa pedang. Maaf, ini terbalik ya. Terbalik. Jadi wow itu digambarkan sebagai mempelai perempuan dan sayin sebagai mempelai laki-laki, ya. Nah, digambarkan kita dengan Yesua itu sebagai apa, saudara? Mempelai. Amin. Mempelai yang diberkati di bawah apa? Kupah. Nah, saudara perhatikan, kupah itu atapnya. Kalau yang kita gunakan di sini biasanya dari apa saudara? Talit. Talit itu selalu ada nama kudus Bapa Yahweh. Ya. Nah, maksudnya apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesua, maka dikatakan dia sebagai mempelai wanita yang diikat dalam perkawinan di bawah kupah. Ingat bahwa atap kupah adalah talit yang berisi nama Yahweh sebagai apa saudara? Materai pengikat. Jadi kalau selama kita mempercayai Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai mempelai kita, maka dipastikan kita terikat di dalam rencana keselamatan Bapa Yahweh. Amin saudara. Untuk itu pagi hari ini ya, ayo semakin setia. Amin. Semakin sungguh-sungguh, semakin tumbuhkan rasa cinta kepada Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesua. Jangan dikalahkan oleh rasa takut. Karena rasa takut itu akan justru membuat kita jadi celaka. Apakah dengan kita tidak datang ibadah, saudara pasti tidak terkena COVID? Belum tentu. Betul ya? Apakah saudara dengan datang ibadah pasti terkena COVID? Juga tidak. Ya. Jadi makanya ayo saudara, bangkitkan iman kita lagi. Ya, memang secara manusia bencana ini membuat kita jadi ada rasa takut. Sebagai manusia itu ada rasa takut wajar. Tapi saya katakan, ayo kita harus sama-sama saling menguatkan. Ayo kita bangkitkan iman kita, bangkitkan roh kita. Amin saudara. Percayalah saudara. Ya.
bahwa ketika semakin kita setia, di situ ada penyertaan Bapa Yahweh. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu Bapa. Biarlah setiap pesan yang terkandung di dalam setiap huruf-huruf Ibrani Tuhan, kami percaya adalah pesan yang memberkati hidup kami Bapa. Sebab kami tahu Tuhan Engkau punya rencana yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Terus Tuhan bawa kami masuk lebih dalam di dalam hadirat-Mu. Dan bawa kami Tuhan di dalam rencana keselamatan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, kami mengucap syukur. Biarlah hari ini, di hari Sabat ini Bapa, kami terus menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Kami mau menikmati hari ini untuk lebih dekat kepadamu Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita katakan, amin. Baik saudara, kita akan melihat pengumuman, tidak ada? Saya serahkan langsung kepada Bapak Gembala untuk menutup kita di dalam doa. Amin. Ya, saudara-saudara, sebelum kita tutup, saya akan memberikan sedikit meluruskan dari apa yang tadi Pak Jameson katakan tentang matinya Yeshua itu hari Kamis. Jadi kalau kita cara menghitungnya itu adalah saat matinya itu berarti hari Rabu. Karena Rabu itu di eretnya Kamis ya, mau masuk Kamis. Jadi ngitungnya Kamis, Jumat, Sabtu. Nah hari Sabtu sore selewat Hafdalah itu Yeshua bangkit. Jadi bangkitnya itu selewat jam 6 sore hari Sabtu, saudara-saudara. Mungkin ada yang tanya, loh itu kok yang di kitab suci ditulis hari Minggu pagi. Minggu pagi itu konangannya bangkit. Apa itu konangannya? Ketahuannya. Gitu loh, maksud nggak Bapak Ibu? Ya, jadi matinya itu hari Rebu sore, ya, kalau Rebu sore kan mati, mati, Kamis, Jumat, Sabtu sore itu sudah ngitungnya Minggu. Karena pergantiannya bukan jam 12, tetapi jam 6 ya. Jadi kalau kita tidak nge-switch ke pola Ibrani, kita akan melihat ke Kamis. Tapi kalau kita mau melihat ke pola Ibraninya itu Rabu sore menjelang Kamis. Jadi Rebunya mati sebelum jam 6, Yesus kan sudah mati ya, terus diturunkan. Nah ngitungnya Kamis, Kamisnya itu kan sudah mati saudara. Mati hari pertama, Kamis, mati hari kedua, Jumat, mati hari ketiga, Sabat. Nah, pada waktu Sabat inilah ya Yesua dibangkitkan. Begitu. Bisa paham ya Bapak Ibu? Ya, jadi itu yang saya luruskan. Baik, Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan-Mu supaya kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama kembali belajar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin.
Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat mat kau frifahem teka syekar ala pk westerojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yesua hamasya waruah hakodes kile olam faid. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya, selamat pagi luar biasa. Salam sahabat untuk semuanya, baik yang di rumah, yang ada di Kehilat. Segala pujian hanya untukmu Tuhan, segala kehormatan juga punyamu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. juga menghibur.
lara menjadi